Oke, baik. Jadi begini ya, sang debater atau Rudi Yohanes. Saya mendengar bahwasanya sang debater atau Rudi Yohanes hampir setiap hari membahas Edis TV terus. Pertanyaan saya, ada apa? Kenapa Bang Rudi Yohanes sedemikian rupa? Silakan. Oke, ku jelaskan ya. Kenapa aku melakukan itu, Dis? Karena mulutmu lincah. Kau menuduh aku bahwa aku menggelapkan uang Rudi Simamora. Si Rudi Simamora sudah menunjukkan WA-nya. Dia meminta bantuan sama kau 15 juta waktu itu ya, ingat kan? Terus kau hubungi Bom Bom. Bom Bom menghubungi aku. Aku bilang sama Bom Bom, si Edis sebelum melive-kan itu, tolong dulu dia klarifikasi sama aku atau tanya aku lah. Pasti akan ku jawab, ku bilang. Sudah. Ternyata malam itu kalian langsung live. Tahu kau ya? Dan itu kulihat kau setting. Kau ingin membunuh karakterku bulan 5. Dengan perkataanmu, saya dengar Rudi Yohanes ada mengumpul donasi. Waktu kau bicara bulan 5, Edis, aku sudah tidak ngumpul donasi lagi. Terakhir aku ngumpul donasi 1 November, masih ada videonya. Ini enggak kau ketahui. Baru Rudi Simamora mengatakan, Edis yang mengatakan itu bang, aku sudah bilang katanya. Setahu aku setelah pra-peradilan, Rudi Yohanes tak mengumpul lagi. Datang kau, ada lah ya, kau bilang. Nah, di situ Edis, kenapa kau tidak klarifikasi dulu sama aku atau bertanya sama aku? Dan besoknya kan kau telepon kan? Ingat nggak kau? Jawab dulu, ingat nggak kau telepon kau? Sesuai. Silakan jawab itu dulu. Timpahan, baik. Oke, bisukan, baik ya. Jadi begini, pertama-tama apa yang dituduhkan oleh sang debater atau Rudi Yohanes, semuanya itu tidak ada yang benar. Jadi ceritanya begini, dengarkan ya sang debater. Pada waktu itu sekitar 5 bulan yang lalu, Rudi Simamora atau anak Batak itu telepon saya. Dia telepon saya, dia minta bantuan. Tolong bantu saya dulu. Saya ini mau mengurus perkara yang sedang saya alami. Saya mau mengajukan banding bla 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 bla. Utanglah saya, pasti saya kembalikan. Kata dia, saya bilang begini, bukan masalah apa-apa, posisi saya itu tidak di Indonesia. Bagaimana nanti saya mau mengurus itu, sementara badan saya tidak di Indonesia. Tapi dia terus-menerus mengiba kepada saya. Sebagai seorang teman, sebagai seorang sama-sama orang yang berkecimpung di dalam dunia apologetika begini, saya bilang, loh, bukankah Rudi sang debater dulu pernah mengumpulkan donasi untuk supaya mengurus Oh, tidak ada, kata dia. Loh, saya terkaget karena memang saya tidak tahu itu. Kaget saya. Coba teleponlah dia dulu, karena waktu itu dia menggalang dana untukmu, saya bilang begitu. Nah, terhentilah pembicaraan itu. Lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, ketika saya sedang live di TikTok, dia menelpon. Tidak ada di situ janjian seperti tuduhanmu, wahai sang debater. Tidak ada saya settingan sama dia. Nah, lalu mendengar kutipan dari video itu, kemudian sang debater nampak seperti kebakaran jenggot. Saya juga heran, ada apa dengan kalian? Lalu betul, besoknya Bang Rudi Yohanes menelpon saya. Dis, kenapa kamu tidak konfirmasi dulu begini dan begitu? Anak Batak itu begini dan begitu. Waktu polisi melakukan penyidikan, di HP-nya itu didapati judi slot. Begitulah telepon daripada sang debater waktu itu kepada saya. Nah, mendengar cerita yang simpang siur, Rudi Yohanes bilang begini, Rudi Simamora bilang begitu, akhirnya saya memutuskan untuk tidak mempercayai kedua belah pihak. Lalu berhentilah pada waktu itu kan, berhenti. Lalu
Kira-kira beberapa minggu yang lalu, saya debat dengan Yusuf PI. Keluar statement saya mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana dari... Jangan dulu ke situ, Dis. Satu-satu kita selesaikan dulu. Yang pertama itu dulu. Sekarang giliran aku. Silakan. Kau bermulut manis, kau, Dis. Memang suara kau lembut, tapi hati kau jijik. Menjijikkan. Kenapa aku katakan begitu? Kita berbicara bukan gitu, kau bilang. Rudi Simamora minta bantuan aku, kau bilang. Lantas aku bilang, kan ada yang menggalang dana Rudi Yohanes. Siapa namanya itu, kau bilang? Rudi Yohanes. Aku tidak ada lagi menggalang dana, kan ku jelaskan sama kau waktu itu berteleponan kita. Dis, aku semenjak bulan 11 tidak ada menggalang dana lagi. Tetapi oleh kau, ini masih ada WA si Rudi Simamora. Gimana, bisa nggak dibalik kamera? Tunggu ya, aku balik lu kamera. Sabar dulu, kau, Dis. Back ini. Sabar. Ini jelas dari Rudi Simamora. Aku bacakan aja. Kok terbalik ini? Simak dulu penjelasanku, Bang. Aku bacakan aja. Awalnya aku minta bantuan Edis. Setelah putus hukuman 2 tahun 8 bulan, aku mau naik banding ke pengadilan tinggi. Terus Edis tipis bilang begini, sang debater kan mengumpulkan donasi untuk anak Batak. Terus aku bilang, tapi setelah Prapit kalah, dia nggak mau lagi. Entah masalahnya, aku bilang. Terus udah, aku minta bantuan darimu aja lah. Terus kata Edis TV, ku tanya dulu sang debater. Ada kau tanya aku, kan nggak ada ya. Lalu ku jawab, nggak usahlah tanya sang debater, nanti ribut. Terus kata Edis, itu hak mulai. Bagaimana lah yang minta bantuan sama aku, sementara yang hakmu nggak kau ambil. Itu kata Edis. Terus kutanya, apa ada sang debater mengumpulkan donasi setelah aku dikirim ke jaksa? Dia menjawab, ada. Makanya aku bilang, sepeser pun tidak ada, aku terima. Tapi mana tahu dia transfer ke istriku. Aku tanya dulu istriku, aku bilang. Jawaban dari mama si Pep, nama istrinya panggilnya, memang nggak ada. Aku suruh lagi dia ke bank 3 bulan yang lalu. Dia nggak mau, katanya dia bukan orang bodoh. Ngapain ke bank? Orang aku punya M-Banking. Baru di M-Banking gak ada atas nama Rudi Yohanes. Ada struk bukti transfer dikirim sang debater melalui WA, jumlahnya 800.000. Itu pun bukan dari Rudi Yohanes tapi dari nama lain. Coba jawab, Bang, kalau uang yang abang kasih sama aku itu abang anggap donasi, ya sudah. Kalau aku ceritakan nanti sama abang pengacara pun kirim salam sama aku, ya, bla 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 bla. Oke. Sekarang dari situ, Dis, kau juga punya kekeliruan. Kenapa aku katakan punya kekeliruan? Kau tidak tahu permasalahan. Aku berhenti gara-gara PC The King ribut muncungnya. Masih ada video tanggal 1 November aku bilang aku berhenti, tidak mau melanjutkan lagi. Kenapa aku berhenti? Sekarang PC The King tolong kau urusi dia. Itu dia, kau nggak tahu dia 2 penjara kan? 1 penjara kepolisian, 1 penjara LP. Kau bilang kan selama kau di penjara sama si Rudi Simamora kan, buka rekamannya nanti ya, biar kita olah kata itu. Makanya Rudi Simamora bilang, selama aku di penjara aku tidak pernah. Kau kan tidak tahu dia di penjara Polres. Ku kasih sama dia 5 juta dan diakuinya akhirnya. Tunggu ku lihat diakuinya. Makanya aku bilang fitnah kalian itu terlalu ngeri. Kau tahu efeknya, Dis, anak cucuku akan melihat itu. Kalau mereka kuat, oke. Kalau nggak kuat, coba kau bayangkan. Sementara kau enak-enak memfitnahku dengan bibir kau yang manis itu. Tunggu ku bukakan. Biar clear. Lebih bagus kita bertengkar begini daripada kejar-kejaran kucing-kucingan. Dari kemarin kan ku minta kau begini. Nah ini. Bukakan ya. Jangan kau gelisah kau, Dis. Slow lah, Dis. Lebih bagus kita begini daripada kucing-kucingan. Nggak ada, saya Mbak Pep, jujur. Saya kok jadi urusan kalian. Tunggu dulu sebentar, karena kau yang memancing. Mbak Pep, jujur maho. Artinya jujurlah kau. Ada yang masuk ke rekeningmu dari Sirut atas nama Yohanes. Kalau ada waktumu print rekening koran itu, Bang ya. Aku pun dibilang sang debater, dilian dikasih aku 5 juta di penjara, nol besar.
Molo di Polrestabes ada 1,2 juta per jolo 5 catering untuk makan. Baru 800.000. Nah ini yang kau nggak ketahui, kau bilang di penjara. Dia mengira penjara itu penjara LP. Sementara dia di penjara kuurusi penjara Polrestabes. Poltabes. Pertama aku jumpa sama dia, dibilangnya kering kerongkonganku bang. Kasihlah dulu aku uang, ku kasih 1,5 juta. Dan itu untuk rantangan dia. Tunggu ku tunjukkan lagi apa kirimanku sama istrinya. Tunggu ya. Baru yang kedua, aku kasih dia 2,5 juta. Dan terakhir aku mau pulang, aku bilang sama dia, kemungkinan aku nggak bisa lihat kau terus dulu dia, karena aku pun uangku nggak banyak ini, uang yang kita kumpulkan juga belum banyak. Tunggu ya. Ini nama istrinya. Ini. Sebentar. Tanggal 18 itu kejadiannya kan tanggal 17. Sebentar, boleh. Tunggu dulu, jangan bicara kau, gantian kita. Tunggu. Nah ini, tanggal 18 itu langsung ku kirim. Mana ya? Itu ku kirim sama siapa? Tio Rida, ini nama istrinya. Sebentar. Tio Arida Manalu, 1 juta. Kang Rudi. Itu bukan urusan saya. Saya tidak tahu. Kau tidak tahu, tapi kau sok tahu. Itu yang membuat runyam. Oke, boleh saya bicara? Coba putar dulu rekaman itu, Dis. Kita buka-bukan aja. Coba buka dulu rekaman itu, kami dengar. Kalau bicaranya gantian, biar saya bicara. Boleh saya bicara? Silakan, putar rekaman itu langsung. Coba dibisukan dulu, biar tidak menggema. Inilah yang saya bilang, kenapa saya harus tahu urusan-urusan yang seperti itu? Saya kan tidak tahu. Jadi Rudi, dengarkan satu kali lagi, biar kita tidak debat kusir ya. Rudi Simamora atau anak Batak nelpon saya. Dia minta bantuan sama saya untuk mengurus biaya perkara-perkara dia, masalah urusan-urusan perkara yang dia hadapi. Waktu itu dia bilang, kalau begitu Le, pinjamlah saya, kata dia. Pinjam, pasti saya kembalikan. Saya bilang, Le, bukankah waktu itu ada seseorang namanya sang debater, Rudi Yohanes, mengurusmu? Saya tidak bilang mengurusnya begini, donasi segini. Saya nggak tahu itu. Saya hanya bilang, bukankah waktu itu ada yang ngurus? Kemana itu urusannya itu bagaimana? Terus dia bilang, tidak ada sampai kepada saya, Le. Terus kenapa Rudi Yohanes di sini bahas-bahasin? Bis, biar kita jangan panjang, putar dulu rekamannya. Kau punya rekamannya kan? Putar dulu. Putar, permintaanku putar dulu. Putar, silakan. Baik, coba dimatikan dulu. Saya heran. Saya tidak tahu urusan kalian, kok saya jadi ikut-ikutan. Saya mana tahu Rudi Yohanes kirim pesan ke ini, itu bukan urusan saya dan saya tidak mau tahu itu. Saya hanya bilang sama Rudi Simamora, Le, kenapa Le minta bantuan kepada saya? Bukankah waktu itu sudah ada yang urus, namanya Rudi Yohanes? Hanya itu kata-kata itu yang saya sampaikan. Lalu kenapa? Putar dulu rekamannya biar jelas. Jangan berasumsi, putar dulu. Baik, saya putarkan. Waduh. Saya heran kenapa saya dibawa ke pusaran kalian, sementara saya itu tidak tahu apa-apa urusan kalian. Makanya karena kau nggak tahu apa-apa, kau kan nyeletuk di situ. Rudi Yohanes, bahkan celetukanku yang terakhir apa kau bilang? 78 juta pra peradilan bisa surat menyurat. Sejak kapan pra peradilan surat menyurat? Jangan ke sana dulu. Ya itu buka dulu rekaman, kita dengar. Baik. Saya heran, kenapa saya kok ikut-ikutan urusan kalian? Saya hanya menyampaikan. Buka saja dulu rekaman itu, nggak usah kayak mama-mama cerita-cerita. Kita dengar dulu. Ini, kirimkan urusan saya apa itu? Itu untuk membuktikan bahwa memang dia sudah selesai ketika pra peradilan. Makanya putar dulu rekaman. Saya hanya menyampaikan. Penyampaian kau itulah yang keliru. Dia memaknakan kalian bicara bulan 5. Kau tak tahu masalah, langsung kau bilang dia ngumpulkan. Aku sudah berhenti bulan 11, tanggal 1 videonya masih ada.
Yang kelirunya saya apa? Kau bilang sampai hari dia masih mengumpul donasi, kau bilang putar dulu. Suara menggema suaranya. Ya makanya putar dulu aja, biar kita dengar, biar selesai. Daripada kita ribut-ribut terus. Herder kau nggak ngeri-ngeri kali. Dengarkan. Mengenai apa itu, uang itu memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada sampai kelar itu. Nggak ada. Seperak pun. Dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada. Nggak ada lain. Nah, maksudku Le. Kalau seperak pun nggak ada, kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke Lae? Disampaikan sama aku. Katanya sudah disampaikan ke lewat istri. Gimana? Yang benar yang mana sih? Disampaikan mana ada? Dis, itu udah kau potong itu, yang mulanya bukan gitu. Ada kau tanya, tunggu dulu Dis. Yang kau tanya itu, ada nggak kau dikasih uang 1 rupiah? Coba putar, jangan itu sudah kau potong itu. Lagian apa urusan saya? Urusan kalian. Karena kau yang mengatakan Rudi Yohanes mengumpul donasi. Kau ucapkan itu bulan 5, di otak Rudi Simamora sampai bulan 5 aku ngumpul donasi. Saya tidak bilang itu, saya tidak bermaksud itu. Kau tidak bermaksud, tapi oleh dia dimaknai seperti itu. Gini, kalau bicara gantian, biar kita sampai bagusin dulu perangkatmu. Perangkatku sudah bagus. Ketika saya bicara, di situ menggema. Jadi tidak dengar apa kata saya. Balik lagi ke sini suaranya. Begini, dengarkan ya, dengarkan. Saya tidak ada urusan mau Macbeth apa segala macam. Saya nggak tahu itu. Hanya Rudi Simamora datang telepon saya minta bantuan. Saya bilang, Le, bukankah sudah diurusin oleh Rudi Yohanes? Karena Rudi Yohanes menggalang donasi untuk lain. Kan itu saya bilang. Apakah di situ saya salah? Nah, tahu nggak kau kesalahan ucapanmu itu? Kau mengucapkan bulan 5. Menurut dia sampai bulan 5 aku mengurusi dia. Harusnya kau bilang bukan begitu. Nggak ada itu perkara bulan 5. Kan kau bilang 5 bicara. Kalimatmu itu tidak bertepi loh, Dis. Makanya kau nggak punya otak. Sehingga kau giring orang. Wow, Rudi Yohanes tidak ada memberi sepeser pun. Labrakan. Aku nggak kelabakan, Dis. Kau yang buka kacamata kau berbicara kita. Biar kelihatan matamu itu bahwa kau sedang gusar. Gusar? Nggak ada sih gusar. Buka, ayo. Coba kau pikirkan ucapan. Makanya otak kau kan nggak ada, Dis. Itu kejadiannya bulan 5. Kau bicara bulan 5. Yohanes marah-marah sama saya. Sementara saya cara menyampaikan kau itu yang keliru. Kau publikasikan. Apa kalimat yang kau tambahi? Ingat gak kalimat kau tambahi? Rudi Yohanes, urus dulu donasi itu kemana? Kau makan semuanya. Gak jelas. Kata anak, itu yang kau tambahi. Di mana? Buka PT kau yang kau tunjukkan sama aku kemarin. Buka dulu. 78 juta. Baru kau bilang pra-peradilan itu cukup surat-suratan. Sejak kapan pra-peradilan surat-suratan? Kenapa? Saya tidak, makanya bagusi dulu perangkatmu, Rudi Yohanes. Bisa nggak perangkatmu dibagusin? Percuma saya pun ngomong tidak kau dengar pun. Perangkatmu saja jelek sekali. Gimana kita mau ngomong? Udah ini enggak bergema. Ini tidak bergema lagi kan? Nah, sekarang udah bagus. Nah ini sekarang Dis, ya kekeliruan kau itu, Dis, kau tambahi, kau bumbui. Setelah kalian bicara itu kan bulan 5 itu di kepala si Rudi Simamora bahwa sampai bulan 5 aku mengumpulkan donasi. Nggak ada begitu dia, nggak ada. Itu pembicaraan ada konteks waktu. Coba ulang kalimat kau. Ulang dulu. Baik. Dengar, dia telepon saya. Le, tolonglah Le, saya mau ngurus perkara saya, mau banding. Saya perlu uang. Saya bilang, Le, saya ini bukan di Indonesia. Gimana nanti saya mau nagih itu? Pasti saya kembalikan, Le. Pasti. Pinjamlah dulu. Percayalah sama saya. Bukan saya masalah tidak percaya atau tidak. Saya ini tidak di Indonesia, Le.
Terus saya bilang sama dia, dulu saya bilang, dulu kan ada yang ngurusin lah, dulu kan Rudi Yohanes galang dana. Itu kemana? Maksud saya begitu, bukan mau nyinggung dirimu lah. Saya mau mengingatkan dia. Mak, kemana uang yang digalang dia? Tidak ada bilang dulu. Biar saya selesaikan. Tenang dulu, biar saya kembali. Tidak ada bilang dulu. Saya nggak ada urusan sama kalian. Urusanmu ada gara-gara kata kau itu dikembang-kembangkan orang. Wow, Rudi Yohanes makan donasi. Itu orang, bukan saya. Setelah itu kan kau menggiring opini kan? Putar semua video kau. Loh, setelah ucapanmu itu besoknya kau telepon. Setelah itu kau ulangi lagi kan? Kan ada kau ulangi lagi kan? Ada, berhenti pada waktu itu 5 bulan. Mulutmu kotor. Ada kau ulangi lagi. Saya ngomong begitu. Yang menjadi kenapa Rudi Yohanes panik? Sebentar, kenapa Rudi Yohanes panik ketika saya mengingatkan anak Batak bahwa ada dulu Rudi Yohanes menggalang donasi? Kemana itu uangnya? Kenapa ketika saya ngomong gitu Rudi Yohanes panik kebakaran jenggot? Ada apa? Bukan itu yang kupanikan, aku nggak panik. Yang nggak kuterima kalimat 1 rupiah pun selama aku di penjara tidak ada kuterima. Pengakuan anak Batak seperti itu. Pengakuan anak Batak, kenapa nggak kau konfirmasi sama aku? Kalau kau konfirmasi makanya itu urusan kalian berdua. Kenapa harus bawa saya? Kalau urusan kami berdua, kau nggak ikut campur dalamnya. Buktinya kau ikut campur. Dengar dulu. Dia minta uang sama saya. Saya mau memberi dia panggung. Dulu Rudi Yohanes menggalang dana, kemana uangnya kau bikin? Enggak, kau bilang dulu setahu aku. Kau bilang setahu aku. Mulut kau manis. Kau bilang setahu saya, tadi kan kau bilang di awal, setahu saya ada yang menggalang dana. Namanya siapa itu? Lupa aku. Oh ya, Rudi Yohanes. Betul atau tidak? Nah, itu pertama kau bilang kan siapa namanya itu, lupa aku. Betul atau tidak Rudi Yohanes menggalang dana? Sampai bulan 11 kau kan nggak tahu itu. Itu urusan sampai kapan saya nggak tahu itu. Urusan sampai kapan saya nggak tahu. Justru karena itulah. Karena kau tidak tahu itu. Sampaikan kepada anak Batak, Lae Rudi Simamora, kenapa kau utang sama saya sementara sudah ada Rudi Yohanes yang menggalang dana untuk mengurusmu? Hanya itu yang saya bilang. Terus, kalimat menggalang dana kau ucapkan ke bulan 5. Maka di otak dia aku bulan 5. Dana itu saya ingat terhadap peristiwa yang dulu. Dulu kan Rudi Simamora menggalang dana mau mengurusi kamu, Lae. Kenapa kamu malah teleponnya ke saya? Terus dia bilang, gak ada sampai ke saya. Itulah yang saya sampaikan kepadamu. Kau bilang setahu saya, bukan kau bilang dulu. Setahu saya ada yang mengurusi dana ini. Rudi, siapa namanya itu? Rudi Yohanes, kau bilang. Ya. Maka di otak Rudi Simamora sampai kau bicara itu kan bicara bulan dia, saya nggak tahu itu. Kalau masalah di otak dia saya nggak tahu. Yang jelas saya sampaikan dulu Rudi Yohanes menggalang dana. Kau penipu, nggak pakai dulu. Kau bilang setahu saya ada siapa namanya itu Rudi Yohanes menggalang dana. Makanya Dis, kan sudah kuingatkan kau. Dis, kenapa kau si Bombok telepon kau nggak untuk minta koper sebelum telepon? Panik gara-gara itu, coba saya tanya. Kenapa harus panik? Saya tidak panik mengenai itunya, pengumpulan dana. Kenapa yang saya ribut? Kebakaran jenggot, ngamuk-ngamuk sama saya. Dengar dulu. Saya kan ya, gantian bicara. Dia. Masa dengar dulu, dia bilang. Langsung marah-marah. Kau dengar dulu bahwa akibat ucapan itu kan kau goreng habis itu. Wah, ada. Setelah aku marah bulan 5 kan ada aku marah. Lantas kau goreng. Rudi Yohanes memakan uang anak Batak. Nggak ada, saya bilang begitu. Kapan saya bilang orang anak Batak? Itu bibir kau. Ini. Setelah belakangan ini, sekarang pun kau akui kan. Saya nggak ribut. Yohanes ribut. Saya tidak ribut. Aku ngajak kau debat loh. Kau langsung nyerang pribadi itu. Di mana penggalangan yang dilakukan di rumah Pologet di mana? Setelah kau ribut seperti itu, barulah aku bilang kemana uang 78 juta. Aduh, Bis, bibirmu itu sebelum kau bilang 78 juta pra peradilan, ada kau bilang lagi
dengar baik-baik. Waktu itu ku ajak kau debat kan, kau nggak jawab. Kenapa Rudy Yohanes Dengar harus dulu dong. Kenapa tidak jelaskan saja? Dengar dulu. Kenapa harus Dengar dulu. Ini begitu Saya tak melaporkan, tapi fitnah kau itu kan kau goreng-goreng. Bahkan kenapa harus ribut-ribut? Kan Lah, ribut lah. Karena kau bangun narasi, aku memakan uang anak Batak. Saya tidak membangun narasi itu. Justru Kau statement bangun. membuat Kau cuci mulut. Kau cuci mulut. Justru karena statementmu mengatakan Kau cuci mulut. mengatakan begini Mulut kau itu. Mulut kau itu. orang malah Kau cuci mulut. Kau cuci mulut. Dari bulan 5. Dari bulan 5 kau kirim opini itu. Ada segala dana untuk Rudy Simamora? Memang nggak ada. Ada urusan saya dengan kalian? Ada. Karena kau yang mengatakan. Setahu saya ada yang menggalang dana untukmu. Yakni siapa namanya itu? Rudy Yohanes kau bilang. Kenapa? Tidak. Betul. Terus salah saya di mana? Karena kau bilang pada saat itu bulan 5. Di otak, padahal aku bulan 5 tak ada lagi mulut. Mungkin dia berpikir seperti itu. Nggak mungkin dia berpikir itu karanganku saja. Kok nggak berpikir buktinya? Buktinya? Tidak pernah Rudy Simamora sekalipun buktinya tadi. Karena itu digalang sampai bulan 5. Nggak ada. Itu Buktinya tadi kau putar rekaman apa dia? Sampai hari ini belum ada 1 rupiah pun. Sampai hari ini maksudnya uang yang dikumpulkan bulan makanya hari ini tidak sampai, bukan sampai hari ini menggalang dana. Itu halusinasimu. Kau baca dulu, dengar video itu baik-baik. Kau karang-karang lagi. Dengarkan. Alah. Memang kau hebat kau, perlecem. Jangan panik, dengarkan. Aku nggak panik. Kau yang panik. Kau yang panik. Bisa saya putar rekamannya? Silakan, putar. Baik. Putar yang satu lagi ya, yang kalian live. Putar yang live. Itu jelas sekali tuh. Katanya mau diputar. Kenapa sih Rudy Yohanes kok panik sekali? Kenapa sih? Panik. Yang paling penting putar yang live. Itu on air, itu on air. Kalau itu tahu. Yang live. Saya nggak simpan-simpan yang on air yang mana? Ini kan kau by phone, yang live. Silakan, yang on air mana? Putarkan. Silakan. Ya kau lah putarkan, orang di kau video kau semua kok. Saya tidak rekam itu Rudy Yohanes. Waktu itu saya sedang live, dia telepon saya. Di YouTube kau kan ada itu, cari aja bulan 5. Ada. Mulut Saya kau tidak masukkan itu di YouTube karena itu parlecem, tak tahu malu kau. Kenapa Rudy Yohanes harus panik? Saya itu hanya ditelepon oleh Rudy Simamora. Aku tidak panik. Kenapa? Aku tidak panik. Tapi karena kau dengan Rudy Simamora memfitnahku, aku menjawab. Yang kuajakkan kau debat. Kenapa kau serang pribadiku? Yang saya fitnahkan apa? Kau bilang aku memakan uang 78 juta. Kau bilang aku tidak ada pengajuan uang 78 juta. Kemana uang 78 juta? Oke, ku jelaskan. 5 juta aku kasih sama Rudy Simamora, 5 juta sama istri. Sebentar, kenapa kamu harus mempertanggungjawabkan itu kepada saya? Kenapa nggak Rudy Simamora? Kok jadi saya yang seolah-olah saya di sini hakimnya? Karena muncung kau yang bilang kan. Harusnya ngomong begitu sama Rudy Simamora, bukan sama saya. Apa urusan saya? Karena muncung kau yang mengatakan itu. Karena Rudy Simamora yang bilang. Rudy Simamora bilang itu kepadanya. Kau perlecem. Mulut kau manis, hati kau busuk. Mulut kau manis, hati kau busuk. Sekarang coba aku tanya kau, rumah apologet itu mana uangnya? Rumah apologet itu mana uangnya? Jangan kau panik. Rumah apologet itu mana uangnya? Bentar, mau diskusi apa mau debat kusir? Kita kan sudah bilang diskusi nanti mengenai salib itu. Sekarang aku mau pertanggungjawaban kau, perlecem. Mana uang donasi itu? Tidak pernah kau laporkan, tidak ada urus. Pertanggungjawabkan kepada saya. Kenapa harus kau pertanggungjawabkan kepada saya? Seolah-olah kamu ketakutan dengan saya. Saya tidak ketakutan sama kau, tapi karena fitnah mula. Kenapa kamu panik dengan saya?
Saya tidak panik sama kau Parlecem. Yang ku bilang aku harus membela diri karena kau dengan si Rudy Simamora. Tanggung jawab itu kepada Rudy Simamora. Saya tidak tahu. Sebentar. Kok saya jadi Video itu bisa ada. Kalian Sebentar. sih? Video itu bisa ada karena kau berdiskusi dengan Rudy Simamora. Dan kau Parlecem mulut kau manis. Uang rumah Polgate pun tidak nampak sedikit pun. Mana berapa sekarang terkumpul rumah Polgate? Kenapa harus saya pertanggungjawabkan kepadamu? Jangan kau panik, itu pilih khalayak rame. Lihat kalian yang pendengarnya bahwa orang ini uang itu tidak ada untuk membeli rumah, dimakannya semua. Ini orang ini munafik ini. Jadi itu nanti bulan 12 kita karena kau pakai kacamata, buka kacamatamu, pasti kau panik. Enggak panik. Enggak ada saya. Buka kacamata kau, buka. Kenapa harus buka? Kau panik dari pancaran mata kan kelihatan panik. Ada saya panik. Jadi kawan-kawan orang ini Parlecem berhati-hati berbahaya. Dijualnya katanya hartanya, aku nggak yakin. Bisa jadi dia berutang, makanya dimasukkannya rekening BRI biar orang di kampungnya membayari utangnya itu. Bisa jadi. Kalian dimanfaatkan aja. Ya itu aja. Hanya itu. Jadi kau munafik kau sebarkan sama orang, lihat TikTok kau apa kau bilang, aku tak pernah nyerang pribadi kau ya, hanya ku ajak kau berdebat. Tiba-tiba kau buatlah TikTok, Rudy Yohanes kalau mau berdebat sama saya, tolong kau pertanggungjawabkan uang anak Batak kemana. Harusnya kau jawab dengan dalil. Salah itu. Salah dong, salah. Kenapa Rudy Yohanes dengan saya? Kenapa Rudy Yohanes pengen diskusi dengan saya sementara urusan anak Batak belum kelar? Loh, urusannya apa? Saya mau ngajak kau berdebat ya berdebat. Makanya urusan si Rudy Simamora itu urusanku dengan dia. Kenapa kau bawa ke debat? Rudy Yohanes sibuk mempertanggungjawabkan kepada saya. Saya tidak mempertanggungjawabkan kepada kau. Aku ingin minta pertanggungjawaban kau. Ini 78 juta ke sini. 78. Kenapa kok karena harus kau yang membuat? Muncung kau. Kau bilang pra-peradilan bisa surat menyurat. Gak kau malu. Orang dungu. Kau buat surat menyuratkan pra-peradilan. Kau gak kau malu kan? Surat pra-peradilan. Kau yang bilang. Kenapa Rudy Yohanes panik ketika Rudy Simamora mengatakan bahwa uangnya tidak sampai? Harusnya telepon Rudy Simamora. Saya bukan panik. Saya bukan panik. Aku tidak panik, tapi itu fitnah. Dan kau memfasilitasi fitnah itu. Kenapa tidak urus selesaikan sama dia? Kenapa sama saya? Karena dia masih di penjara. Kau yang berkuar-kuar terus. Sama dia gimana? Sehingga herder-herdermu mengatakan aku memakan donasi. Urusan sama orang. Yang saya heran kenapa Rudy Yohanes kok gara-gara itu. Makanya otak kau nggak ada. Gaya kau Parlecem. Kenapa dikatakan tidak ada? Saya kan hanya menyampaikan. Hati kau busuk. Hati kau busuk. Kenapa kau minta sampai kau bilang, sampai kau bilang, Edis, Rudy Yohanes numpang tenar sama saya. Kau yang numpang tenar sama aku. Ini masih ada foto kau. Oh, harus. Mulut kau banyak. Kau berdebat fitnah. Tidak pernah aku numpang tenar sama kau. Kau yang numpang tenar sama aku. Yang menjadi keberatan Rudy Simamora, Rudy Iskariot apa? Lihat ini. Biar kalian tahu orang ini munafik ini. Dia ini tak tahu bicara firman Tuhan, hanya tahu apa menghujat Islam. Ini siapa orang ini? Orang bego ini. Kau bilang ya sudah. Kau bilang aku pantas sama kau yang pantas ini. Ini sang debater. Lari kemana-mana, fokusannya nggak fokus. Bukan lari kemana-mana. Semua perkataanmu itu aku pegang sekarang. Yang mau kita bahas apa, Rudy Yohanes? Yang mau kita bahas itu apa? Yang mau aku bahas itu mulut kau jangan ringan. Ringannya di mana? Coba, di mana ringannya? Setiap hari kau bilang, Rudy Yohanes, aku aja ngajak kau debatkan. Tolong pertanggungjawabkan. Itu setelah kau tak mau diam. Setelah kau ngomong terus begitu, makanya ku ingatkan, wahai Rudy Iskariot, coba itu anak Batak, kenapa kau sibuk?
Iskariot lagi kau tambahi. Kau yang Iskariot. Tidak aku bilang Rudi Iskariot. Kau sibuk kau Kau yang melagak aku dengan diri semua orang. Inilah gerejanya. Kenapa kau lari ke sana-sana? Dengar Dis. Kan sudah kuingatkan kau. Buka WA itu, kuingatkan tak kau? Coba kita fokus dulu apa yang mau kita bahas ini. Biar nggak lari kemana-mana. Fokus dulu apa bahasan kita. Yang mau kita bahas itu pertanggungjawabkan ucapanmu. Aku memakan donasi anak Batak. Sebelum itu terjadi, apa yang terjadi? Kau duluan baru aku. Baik. Masih ada rekaman video. Coba dengarkan ini. Saya tidak pernah ada urusan dengan Rudi Simamora. Itu pertama yang harus dicamkan. Sudah? Penipu kau. Buktinya kau bilang kau teleponan. Tenang, dengar. Makanya kau tuanya nyap-nyap dan ngerti apa yang kau urusan saya dengan Rudi Simamora sebelum dia telepon saya? Urusan kau dengan Rudi Simamora sebelum telepon tidak ada. Setelah telepon itulah ada. Betul, sebentar. Betul tidak? Saya tidak punya urusan dengan Rudi Simamora sebelum dia telepon saya. Kalau sebelum betul. Oke. Setelah dia maka kau punya. Tenang. Lalu dia telepon saya. Biar kita dudukkan perkara ini biar jelas ya, biar jelas. Ya. Telepon saya dia, biar nggak berulang-ulang terus ini. Dia telepon saya, saya ini mau banding, bla 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 bla. Kira-kira bisa nggak bantu saya? Berapa 15 juta. Kalau nggak percaya, saya kembalikan itu pasti. Pasti saya kembalikan Bukan masalah itu saya ini nggak di Indonesia. Gimana nanti? Karena perkara nagih-nagih ini susah, sedangkan badan saya di situ aja susah nagih, apalagi badan kita jauh. Tenang dulu. Tenang. Ternyata kau rentenir juga. Jangan panik, tenang. Ketika saya bilang, dia bilang, tolong tolong. Udah, sekarang begini saja dulu kan ada orang yang mengurus dirimu, namanya Rudi Yohanes, dia menggalang donasi dulu. Coba buka rekaman kata dulu. Wah, itu dia bilang rekaman kata dulu. Dia urusin saya, nggak ada uangnya sampai ke saya. Saya hanya menyampaikan itu, terus kenapa Rudi Yohanes panik? Coba buka dulu rekaman kata dulu, aku mau dengar. Kenapa Rudi Yohanes panik? Coba saya tanya. Gara-gara dia telepon saya, kenapa kau panik? Karena pernyataan dia 1 rupiah pun tidak aku terima. Itu urusan kau dia itu urusan kau, dia kenapa dengan saya? Memang itulah bodohnya kau. Dia mengatakan itu pun di tempatmu. Dia mengatakan itu pun. Bukankah benar bahwa Rudi Yohanes menggalang dana untuk Rudi Simamora? Benar atau salah? Coba dulu dengar baik-baik. Benar atau dengar salah? Dulu Rudi Yohanes menggalang dana untuk Rudi Batak? Benar. Kalimatmu keliru. Benar atau salah? Rudi benar. menggalang dana, betul? Benar. Oke. Benar, Edi. Mulut busuk. Nah, salah kau begini. Dengar dulu. Dengar. Gantian nanti bicara. Kesalahan kau. Sebentar dulu, ketika saya bilang sama dia, kenapa kok sibuk sekali? Pengen betul saya bantu, sementara kan sudah diurusin sama Rudi Yohanes. Bahkan dia dulu menggalang dana. Tidak ada kata dulu, buka rekaman. Kata dulu mau dengar, kata dulu. Di mana Rudi Simamora atau anak Batak berpikir bahwa itu sampai hari ini? Tunjukkan. Makanya dibilangnya selama aku di penjara yang dia masukkan sekarang LP. Karena bulan 5 dia sudah di LP. Sebelum bulan 5, bulan 10 sampai 11, dia di rutan, di tempat polisi. Itu nggak tahu saya itu. Yang jelas saya menyampaikan pesan dia. Makanya kau nggak tahu. Bukan. Kenapa Rudi Yohanes harus panik heboh? Ada apa sih? Apa jangan-jangan benar Rudi Yohanes memakan uang itu? Lebih uang itu. Tanya kau, kapan aku panik? Oh ya, sekarang begini saja. Kenapa harus repot dan panik? Kenapa harus panik? Kapan aku panik? Sekarang tanya kau, kapan aku panik? Setelah pembicaraan itu, biar ku bacakan chatmu sama saya, biar ku bacakan. Ini masih ada ini. Bulan berapa itu? Ya. Bulan berapa? Ini bulan berapa? Baik. Hari Selasa tanggal 6 Mei. Inilah chat pertama kali. Nih, kelihatan di sini? Tak kelihatan. Ini tanggal 6 Mei, ada panggilan tidak terjawab. Kemudian panggilan saya angkat.
Loh, lalu Rudi Yohanes kirim sama saya. Lihat tuh, sudah kuduga terjadi. Kau harus klarifikasi sama AB dan kalau bisa sampaikan pesanku ke yang 3 tadi. Dan kalau bisa kapan kita live dan seterusnya. Di sini Rudi Yohanes panik. Kenapa saya harus dibawa-bawa dalam perkara kalian? Saya kan hanya menyampaikan saja. Dengar muncungmu. Aku tidak panik, tetapi yang beredar kan tidak seperti itu pendapat orang. Pendapat orang aku memakan uang itu. Saya tidak tahu itu. Saya hanya iya, Pak. Kenapa saya muncung kau enten bicara nggak tahu efeknya itu loh. Karena kalimat yang kau gunakan diksinya. Kenapa saya gara-gara panik? Batak bilang begitu Rudi Yohanes panik kenapa? Saya tidak pernah panik. Terus kenapa yang saya lakukan karena heboh kan sekarang. Dulu kan aku udah berhenti. Dulu juga heboh. Sekarang. Nih. Dulu juga heboh. Oh enggak. Nih hebohnya. Nih. Saya putarkan nih. Dengarkan. Bukan. Mengenai apa itu, uang itu memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada sampai ke itu. Nggak ada. Seperak pun. Memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada. Nggak ada. Nggak ada lah ya. Nah, maksudku Le. Kalau seperak pun nggak ada, kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke Lae? Disampaikan sama aku. Katanya sudah disampaikan ke lewat istri. Gimana? Yang bener yang mana sih? Stop dulu, berarti kau bohong, Dis. Yang mana Tanggal lagi? berapa itu rekaman? Tanggal 6 Mei. Mana ada aku sampaikan sama kau? Mana ada aku sampaikan sama kau? Penipu kau. Inilah, kenapa kalian yang punya urusan? Saya jadi repot, kenapa? Urusan saya apa? Ku tanya di kau. Ada nggak aku sampaikan sama kau tuh? Nggak ada kan? Waktu itu Rudi Yohanes telepon saya. Dis, ya gimana Bang? Dis, kenapa kau tidak klarifikasi dulu sama saya? Apa itu Bang? Masalah anak Batak itu kemarin yang telepon. Emangnya Nah. gimana Bang? Emangnya gimana? Dengar sebentar ini. Kita urutkan. Benar. Rudi, Dengar dulu, kita Rudi urutkan. Simamora itu Sebentar. ketika dia sedang disidik kemarin, ditemukan di HP-nya itu judi slot. Lari kau ke situ. Lari kau ke situ. Ada itu. Sebentar dulu. Jadi dia itu telepon Sebentar, kita udah dulu berdua. Jadi Ini dia kau penipu. Gak ada aku bilang sama kau sebelum itu. Penipu. Kau penipu. Gak ada aku bilang. Orang semua akan ditelepon Eh, penipu. katanya. Semua ini telepon. Penipu. Gunung saja. Kau penipu. Gunung saja akan Kau habis penipu. kalau di dia. Itu kau bilang sama Kau dia. penipu. Sekarang ku jelaskan kau penipu. Gimana? Jelaskan ya. Tidak Rudi Dengar. Diam dulu kau, gantian kita. Dengar. Waktu aku menelepon si Edis, itu mereka sudah live. Tidak ada aku bilang, apa kau bilang tadi? Si Rudi Yohanes bilang sama aku dia dikasih. Sementara yang ku tuntut sama kau itu, sebelum aku telepon kau, live kau malam, besok aku telepon. Paham gak kau? Sementara rekaman ini yang kau bilang, setelah kita telepon. Tidak paham kau konsepnya. Ingat ya kawan-kawan, orang ini berteleponan dulu. Lagian saya nggak ngerti itu urusan kalian, itu apa hubungan saya coba? Kau tak ngerti tapi ikut campur. Saya tidak ikut campur, saya hanya bilang kenapa kau minta tolong sama saya, itu Rudi Yohanes ngurusin, gimana Kau sih? munafik. Kau munafik, buktinya TikTok kau apa isinya? Itu setelah Munafik kau. tiap hari ngomong terus, kau tiap hari ngomong begini, makanya saya bilang Penipu kau, penipu. benar. Penipu. Aku tidak pernah penipu. Coba Aku kita tidak bicara. pernah ngomongin kau. Betul tidak? Yang tunggu dulu. Betul tidak Rudi Yohanes memakan uang Sebentar itu? dulu. Betul Tidak Rudi betul. Yohanes memakan Tidak uang itu? betul. Kenapa panik? Tidak betul. Kenapa panik? Mana ada panik? Aku menjawab. Kenapa ribut? Dengar dulu. Aku ribut. Ingat ya. Ada masih urutan peristiwa. Aku ajak kau debat. Sudah? Yang ada urusannya Aku itu, saya nggak tahu. tahu itu masalah itu. Kenapa Rudi Yohanes panik? Saya nggak panik. Dengar dulu. Betul tidak? Dengar dulu. Betul tidak? Setelah itu Rudi Dengar Yohanes dulu. dia dengan mengatakan Dengar begini, dulu. kalau kau ikut-ikutin dia, gunung itu pun kau kikis habis sama anak. Betul. Betul tidak ngomong gitu? Itu bulan 5. Betul. Betul tidak? Aku. Betul tidak? Dengar Edis,
Di dalam Sekarang dulu, tunggu. Sebentar. Mora itu Buktinya aku ngomong itu sama kau. betul tidak? Edis, dengar dulu. Yang Waktu itu, makanya dengar dulu. Kalian yang ribut, kalian kuasai. Saya. Kau sudah kayak keledai mentang mik kau kuasai, kau bicara terus. Kuasai terus gimana? Tunggu. Coba, betul tidak kau bilang, Edis, itu Rudi Sumamora dengar dulu. Kau kasih ke dia, habis dimakan sama dia, betul? Lalu setelah ku ajak kau debat, kau nggak mau. Setelah kau ajak debat, kau nggak mau. Langsung kau bilang apa? Rudi Yohanes, kau mau ngajak aku debat. Selesaikan. Jadi enggak, aku mau klarifikasi bahwa kau mengatakan tidak ada menyerang aku. Kau dulu menyerang, bukan aku. Nggak ada, saya setelah kau serang itu kunyakan kau dis. Suaramu bukan menyampaikan. Tidak ada kau juru bicara si Rudi Sumamora. Penipu kau. Kau penipu. Ya biar ku imbangi suara kau. Karena tadi kau bicara terus. Siapa yang saya tipu? Kau penipu. Aku kau tipu. Kau bilang aku yang menyosor-nyosor kau, baru kau bilang itu. Itu nggak benar. Yang benar adalah aku ajak kau debat. Ingat urutannya. Ku ajak kau debat, tidak mau kau. Ku buat jawaban. Setelah kau lihat jawabanku, langsung kau bilang. Apa kau bilang? Rudi Yohanes, TikTok. Kalau kau mau berdebat sama aku, urusi kemana uang anak Batak. Berapa rupiah? Kalimat kemana uang anak Batak itu, itulah yang melukai hatiku. Kenapa harus panik? Bukan panik. Tapi aku punya hak jawab. Kenapa aku ajak kau debat? Kau serang aku pribadi? Kenapa aku ajak kau debat, kau serang aku pribadi? Mikrofonmu. Kenapa aku ajak kau debat? Karena kau nggak mau berhenti tadi. Ya, kau di bawah sana. Ku kasih kau naik kalau suaramu tidak menggema. Begini teman-teman ya, saya ini tidak ada urusan dengan mereka. Kenapa kok saya jadi dibawa-bawa? Gara-gara Rudi Yohanes saya tanya, pertanggungjawabkan apa yang dulu kau katakan mau urus anak Batak. Di mana salahnya saya? Dibilang saya menipu. Coba saya traikan dulu ya. Rudi Yohanes, kamu naik ke sini. Coba sebutkan penipuan yang saya lakukan kepada kamu dan berapa kerugiannya. Silakan. Rudi Yohanes, silakan. Heran saya dengan mereka ini. Rudi Sumamora meminta bantuan kepada saya. Dengan kata-kata, Lae, tolonglah dulu saya. Apa itu, Lae? Saya mau mengurusi banding saya. Bla 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 bla. Kalau Lae tidak percaya, pinjam pun saya. Pinjam. Berapa jumlahnya? 15 juta. Kata dia. Saya bilang sama dia, Lae, nanti gimana cara saya nagih? Sementara saya tidak ada di Indonesia. Pokoknya saya bayar, Lae. Pokoknya saya bayar. Teman-teman, saya punya pengalaman sama utang piutang. Banyak orang manis kalau ngomong. Kalau ngomong manis mulutnya semanis madu. Tapi giliran nagih, sakit hati kita dibikin dia. Itu bukan hanya, jangankan sama keluarga juga banyak seperti itu. Banyak orang-orang retak keluarganya. Contoh banyak masyarakat orang. Banyak seperti itu. Kalau minjam, mulutnya luar biasa. Giliran nagih, susah. Nah, untuk supaya tidak terjadi seperti itu, lebih baik saya bilang sama dia, Le, bukankah Rudi Yohanes menggalang dana? Nggak ada sampai kepada saya. Cuman itu yang disampaikan. Terus kenapa saya jadi dibawa-bawa dalam perkara mereka? Mapet apa urusan saya? Gitu loh. Kan hanya itu. Silakan Rudi Yohanes naik lagi. Lari dia. Yang menjadi keheranan saya, setelah pembicaraan itu Rudi Yohanes panik.
Lalu dia kirim pesan kepada saya, bodoh kamu, lihat tuh. Lihat nih dan lain sebagainya nih. Dia bilang nih, ini WhatsApp dia sama saya. Enggak, saya gubris sebenarnya. Terus dia bilang begini sama saya, Edis, itu Rudi Simamora itu, semua ditelepon itu, minta uang itu, begini begitu. Gunung itu pun kau kasih sama dia, habis dimakan sama dia. Emang kenapa? Saya kan tidak tahu. Kan mereka yang akrab. Emang kenapa memangnya bang? Saya bilang. Waktu polisi menyidik dia, didapati di HP-nya itu judi slot. Jadi berapapun kau kasih dia, habis itu dimakan sama dia. Mendengar omongan itu, kagetlah saya dan saya putuskan saya tidak mau lagi percaya sama dua orang ini. Itu. Nggak ada urusan saya di situ. Kok jadi saya dibawa-bawa begitu loh. Kenapa Rudi Yohanes harus panik? Kan sederhana, sesimpel itu kan masalahnya kan. Lalu kemarin saya debat dengan Yusuf PI, dia bahas-bahas lagi. Edis, otak kotoran dan lain sebagainya. Diajak saya debat dan lain sebagainya. Daripada saya capek-capek, saya bilang, itu Rudi Simamora, urusin dulu perkaranya yang kemarin belum selesai. Udah kan. Terus di mana masalahnya? Silakan. Saya masih menunggu. Atau kamu masih ada di situ link StreamYard-nya? Nanti jangan bilang takut lagi ya. Karena Rudi Iskariot ini seperti kepanikan dia ketika saya mengingatkan itu. Padahal apa salahnya? Saya mengingatkan. Melihat oknum pengurus yang kurang ini, ya, mereka geram gitu loh, mas. Mereka tuh mengkritik. Kalian ini kan pengurus nih, kalian ini kan guru, kalian ini kan tauladan bagi murid-murid gitu ya. Tetapi cara mereka ini kan kayak yang saya tahu aja ya. Iya. Saya pun tahu cuman dari video-video TikTok atau video dari YouTube atau Instagram lah. Itu kan banyak sekali yang memang caranya itu memang salah, jujur aja ya. Kita bilang memang jujur aja, memang caranya kurang gitu. Gemes lah. Lihatnya video-video itu gemes gitu ya. Iya. Ngasih makan ditendang, ya. Terus ada santri cowok ataupun cewek yang disuruh ngecor, ya kan. Terus mereka ini selalu keras kepala. Oh, nggak apa-apa kok, kita nggak apa-apa kok, kita dapat berkah kok dari itu. Bukan masalah dapat berkah atau enggak. Yang selalu kita bicarakan adalah emang pengurus itu kurang gitu loh. Gitu kan. Iya kan bang. Kalau soal ilmu yang kalian sampaikan, kita sangat respect. Kita sangat respect, kita sangat hormat dengan ilmu para guru-guru santri ini, kiai-kiai. Kita sangat hormat. Intinya ada ilmu yang direspek, ada ilmu yang nggak respect. Tapi jangan menghormati guru boleh, mensucikan kotorannya jangan. Ya. Itu Transformers katanya. Ya maksudnya gini loh bang, gini loh. Kita juga adil, nggak ada namanya kebenaran mutlak, juga nggak ada kesalahan mutlak, kan gitu. Namanya kelompok kayak atau apa kayak pasti ada benarnya, ada salahnya. Iya benar itu. Iya, memang kita harus adilnya di situ. Sebenarnya bang, hal utamanya. Iya, silakan. Lanjut dulu. Sebenarnya hal yang para santri-santri ini utamakan adalah kelebaran hati. Paling pertama ya, kelebaran hati untuk menerima kritik. Itu yang pertama. Benar kan bang? Kita ngomong seperti itu, kita mengkritik pengurus ponpes yang kurang. Itu demi kebaikan santri loh, kebaikan ponpes juga. Jadi ada tindak lanjutannya jika ponpes ini mempunyai kelebaran hati, lapang dada yang menerima kritik ya. Oh
oh iya, coba mana sih pengurusnya yang kurang, yang nendang-nendang makanan ke santri itu. Iya kan? Harusnya kan mereka kaji ulang. Bener, tadi ada yang komen mana tadi, bukan caranya yang salah, memang ajarannya perlu dikaji kembali gitu. Ya ada ajaran yang baik, ada ajaran yang buruk, kan betul. Ya ada namanya kebenaran mutlak. Nah seperti halnya yang kurang lah menurut masyarakat atau menurut saya pribadi lah. Iya, menurut masyarakat dulu lah. Masyarakat pribadi, menurut saya pribadi nih banyak ajaran yang ini. Soalnya doktrin-doktrin apa hak-hak guru atas murid, adabnya ini, itu menurut saya agak berlebihan juga. Contoh, murid itu harus menanggalkan pemikirannya dibanding gurunya misalnya. Ya. Itulah tanda penyucian jiwa. Wah, ini repot kalau guru ibaratnya kalau salah nggak bisa disalahin nih. Ya. Kalau kita mau berbeda nggak bisa nih. Nah hal-hal yang kayak gitu yang kurang juga sih, saya kurang setuju. Iya, saya aja ya yang nonis gitu ya, lihat berita ini tuh ikut gemes juga gitu. Gitu ya. Gemes bang. Jangankan nonis, orang luar negeri aja lihat kayak gini. Ini gila di zaman apa masih ada ya? Iya, gitu. Tapi begitu ditanyain itu kemauan sendiri, dibilangin gitu, itu kemauan mereka sendiri, yang kaget lah. Iya. Seperti halnya kita lihat orang mau bundir dengan kemauan sendiri, ya aneh di pandangan kita gitu kan. Orang luar negeri apa pentingnya bos, ini menyangkut HAM yang nyorot. Ya itulah, ini ya begitu yang saya bilang tadi bang, harus punya lapang dada menerima kritik, itu yang pertama sih sebelum kita ngomong yang jauh-jauh ya. Karena omongan kita yang semakin jauh nanti tanpa ada lapang dada menerima kritik, ya cuman akan timbul konflik saja gitu. Iya. Bertahun-tahun pesantren difitnah sama yang pedoman hidupnya tergantung harus medsos. Maksudnya enggak, kita nggak ada yang fitnah pesantren, nggak ada. Intinya menghormati boleh, jadi anjing jangan. Ya, Bang kakak apa ini? Kaku. Ya. Selamat malam bang. Malam. Ya, malam. Ada yang mau disampaikan bang? Ini topiknya apa mulai dari tadi bang? Ini masih dapat sudah saya pasang nih, Trans 7 pahlawan. Terima kasih Trans 7. Ya intinya perseteruan lah ya, kita bilang aja perseteruan T7 dengan pesantren lah, oknum. Kita nggak usah bilang pesantren, oknum pesantren aja udah. Sampai menjilat tangan 2 kali. Apa itu? Kotorannya mau disucikan sekalian dijilatin. Apa? Supaya dapat hidayah. Apa sih? Ada yang komen? Sabar Pak pendosa, sabar. Gimana bang? Ini yang baru naik siapa? Bang Kaku. Sakura. Saya di tengah-tengah aja bang, ya bang. Iya paling enak kita di tengah-tengah aja. Di tengah aja. Ya paling enak memang di tengah ini. Ada ilmunya. Sekali lagi saya tegaskan, guru bermanfaat, ada ilmunya, bukan sosoknya yang dicari keridoan ilahi, bukan dia tuh dapat karomah atau lain sebagainya. Dia bukan utusan. Ya. Kalau lebih kan dari kacamata saya batas itu harus sabar Pak pendosa, sabar. Gimana Bang Kaku? Ya itulah. Jadi, makanya guys, ini forum kita diskusi. Kita nggak usah terlalu tegang banget ya. Kita nggak usah tegang. Udah anggaplah kita gibah gitu aja. Jadi ini pandangan saya pribadi ya, kalau melihat dari polemik yang terjadi ini sebuah, bisa dikatakan kepleset, bisa dikatakan miskomunikasi, yang akhirnya menjadi sebuah masalah ini bang. Jadi
bisa dikatakan apa yang ditayangkan oleh televisi itu ya, itu secara kita lihat secara tampak itu benar memang. Yang di Kita video tidak itu bisa memungkiri bahwasanya santri itu merangkak gitu ya. Itu benar. Cuma yang menjadi permasalahan itu kan narasinya itu yang menjadi masalah. Bahwasanya dalam penjelasan video tersebut dari orator itu tidak menyebutkan oknum satu dan memframing bahwasanya semua pesantren itu seperti itu. Kok dubbing? Iya ada Bing. Cek masih dubbing nggak? Aman. Nah, Saya bukan menyampaikan framing sebuah pesantren, tapi pernyataan tertuduh yang di video kan itu adalah asli benar bagus. Saya adanya. setuju yang itu tanpa kecuali yang lain. Saya bukan framing yang lain, tapi yang disampaikan oleh tertuduh itu saya setuju. Bukan berarti saya menyamakan yang lain. Itu opini abang itu. Iya benar bang. Saya sendiri juga agak keberatan ketika melihat ada makanan yang ditendang-tendang. Bang Itu Kagurannya menurut apa? saya Muslim tidak apa bukan, etis. Bang? Saya Muslim. Oh, Muslim. Pernah nyantri juga? Saya juga muslim. Saya muslim. Pernah. Bentar Bang Pendosa. Bang Pendosa sabar. Saya pernah mondok, juga pernah pernah mondok itu. Jadi Pernah melihat yang terjadi, yang viral-viral, yang mulai diangkat-angkat itu kan hal yang tidak sewajarnya kan. Oke. Gini Bang Kagura, kebetulan pernah mondok kan. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau bertanya dulu pondoknya ke arah mana? Ke arah yang Asy'ariyah atau yang non Asy'ariyah, ke NU atau non NU lah maksudnya? Bang Kagura ke Salafi atau ke Asy'ari? Saya ke yang Asy'ari. Oh, yang ke Asy'ari. Cuma gini Bang, cuma dari pandangan saya itu melihat video-video yang bisa dikatakan oknum ya. Contoh waktu ngasih jeruk itu ditendang, terus apalagi waktu salaman sampai dijilat-jilat atau seperti apa, itu menurut saya itu keliru. Terjadi hanya di pesantren. Kalau ada panggung maulid juga ada seperti itu, lempar-lemparan, benar. Dan itu tidak bisa kita sebut semua pesantren Bang. Dan itu bentar. Hal itu nggak hanya terjadi di pesantren. Ketika ada maulid, panggung maulid pada lempar-lemparan kayak gitu juga ada. Situ tahu kan? Ya. Nah, itu seperti apa? Berarti seperti mau dikatakan budaya ya, nggak tradisi yang nggak pantas ada di zaman sekarang. Saya katakan itu nggak hanya di pesantren kalau lempar-lemparan makanan. Ada panggung maulid Nabi, sering terjadi seperti itu juga. Ada juga yang mungkin orang dahulu itu menghormati Nabi lebih dari itu. Tapi aku pikir tidak lebay seperti itu juga orang terdahulu menghormati seorang Nabi. Tapi kenapa Ustadz itu seakan lebih istimewa daripada Nabi? Iya, saya kira ketika Nabi ini hidup di Indonesia dan melihat para pengurusnya seperti itu, mungkin pengurusnya yang dicambuk sama Nabi. Karena Nabi itu berkata, aku tidak mengajarkan, tapi kita berteman. Iya, ajaran Islam yang diajarkan sahabat, bukan murid, disebut sahabat. Sahabat Rasul, bukan murid Rasul. Saya mau ngomong dulu sama Pak Kagura. Gini Pak Kagura, ketika situ mondok diajarin enggak itu ada muta'alim wal alim gitu? Mutalim. Ya, adabnya. Ya. Adabnya itu ada. Al alim wal muta'alim diajarin enggak? Nah, hal-hal itu Bang, salah satu di situ apa dikatakan kalau situ pernah baca?
murid ketika punya pandangan yang lain itu harus ikut pandangan guru. Kan ada di situ. Pernah tahu nggak itu? Saya baru dengar itu, Bang. Oh, itu di Arisarahnya Abu Ghazali yang disusun sama siapa itu, lupa adabnya itu. Jadi kalau ada murid bertentangan sama guru, murid itu harus mengikuti pandangan guru. Itulah tanda penyucian jiwa. Oh, saya kurang paham itu. Masa Kurang paham soal itu ya. Cuma saya bacain ya, saya bacain nih biar teman-teman tahu. Makanya di dalam itu guru bilang A, welcome ke atas. Guru bilang A, murid ikut A. Guru bilang B, murid ikut B. Guru bilang apa, ini tetap gini. Nih saya bacain ya. Makasih banyak Kak Agnes, berkat selalu. Saya bacain di sini ya. Bentar, sabar. Diperbolehkan berdiri karena ini tulismu. Guru itu seperti hujan. Nih, Gila, meninggalkan Kak Agnes nih, gila nih. Kak Agnes. Meninggalkan pendapat sendiri dan Kak Agnes. mengikuti pandangan guru adalah tanda penyucian jiwa dari kesombongan dan membuka hati kepada cahaya ilmu. Pernah tahu nggak itu, Bang? baru dengar, Bang. Waduh, gimana ini? Ini juga Saya nggak terlalu ini. ya udah, berarti memang situ nggak belajar soal ini, mungkin nggak khatam lah. Ya, Dia bilang thank you ya Agnes ya. Bang Agnes tuh kan lu notice deh. Jadi enggak, Bang. Gini, Bang. Saya masuk ini. Bentar, Pak. Masuk ke Saya belum selesai. Jadi gini tuh. Hal-hal seperti ini mengurangi bicara di depan guru. Makasih banyak Kak Agnes. Dekat selalu Kak Agnes. Mengurangi pembicaraan di depan guru. Kemudian tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Harus mengikuti pandangan guru, meninggalkan pandangan sendiri, bla 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 bla. Hal-hal itu yang menjadikan murid-murid itu tersungkur sampai rela ngesot-ngesot. Saya garis bawah ya, sampai rela jongkok-jongkok ngesot-ngesot seperti itu karena ada buku-bukunya, bukan nggak ada. Makanya mereka itu kemauan kita sendiri. Jawabannya gitu. Karena apa? Emang mereka sudah kemauan jadi anjing. Sebentar, Bang. Karena apa? Mereka membaca buku-buku yang tadi. Itu loh, Bang Kagura. Jadi emang kalau situ tanya, oh itu emang nggak disuruh, Bang. Orang suruh jongkok di depan Habibnya, kiainya, memang nggak disuruh. Tapi buku-bukunya atau doktrin-doktrinnya itu yang menjadikan mereka seperti itu secara nggak langsung. Itu loh maksud saya, Bang Kagura. Sanjungan memang seperti itu. Gila sanjungan, gila hormat. Seperti itu ada bangga dalam dirinya. Aku ini disanjung, dihormati. Banyak anjingku katanya. Silakan. Siapa lagi mau sekolahkan anjingnya ke sini? Aku didik jadi anjing yang benar. Bang Pendosa kosa katanya gak anjing gitu. Rasanya kurang ini Bang Pendosa tuh. Bang Pendosa agak halus dikit dong. Ntar kena KPI nih kita nih. Sabar. Gitu-gitunya loh, Bang. Belum lagi kalau situ mandok di tempatnya Asy'ari ya. Saya mau tanya tapi tolong jawab jujur, Pak Kagura. Pernah nggak dengar selentingan atau apa dari orang-orang ini kiai yang ini punya karomah, kiai ini punya karomah? Pernah dengar nggak di pondok? Punya keramat? Iya. Iya. Dengar nggak? Dengar lah. Pasti. Tidak, saya setiap ada yang naik, saya tanyain, pasti jawabannya iya. Kenapa? Itu menurut saya itu strategi, Bang. Menurut saya itu strategi. Karena apa? Agar semakin tersungkur sama kiainya, agar semakin ini sama kiainya, seperti itu. Pasti ada bumbu-bumbu keramat-keramatnya itu maksud saya. Assalamualaikum, Bang Aziz.
Tapi saya pribadi nggak seperti itu, Bang. Ya, maksudnya kan di pesantren hal yang seperti itu. Waalaikumsalam. Ini kan. Khair Bang Aziz. Bukan asing di telinga gitu loh, Kak Gura. Iya benar. Itu maksud saya. Nah situ kalau sudah orang tahu ini keramat, ya apa nggak semakin takut kualat, takut nggak dapat ridho, takut ini, kan gitu Bang. Oh, yang nantinya efek negatif yang didapatkan kan? Pasti dimanfaatin di situ. Ada kemanfaatan kan? Itu maksud saya. Makasih banyak Kak. Yes. Oh, ini kayak yang pencet. Halo Pak Ursa. Halo, malam semuanya. Malam. Sehat selalu. Sehat lagi seru di pembahasan ini karomah. Nah itu setiap pondok hampir punya itu Bang. Hampir punya cerita-cerita kayak gitu selalu. Karena kalau udah orang tahu punya kesaktian kayak punya apa kan semakin takut, makin ini kan ada privilege-nya sendiri. Definisi karomah apa? Di Panan? Ya istilahnya hal yang ini nanti kiainya ajaib lah gitu loh. Ini bisa gini. Hal-hal itu pembuktiannya kan udah. Pembuktiannya. Itu kesaksian sepihak Bang. Oh, masa kita harus percaya kesaksian gitu? Nggak bisa kalau di pondok lain. Mungkin kalau sekarang sangat sulit lah. Kalau dulunya mungkin ada. Buktinya ya sekarang Bang. Nabi Muhammad ya kalau kita meruntut ke belakang ya Nabi bisa punya mukjizat, punya karomah kan seperti itu. Nah ya itu masih dipakai dan itu diklaim-klaimkan kepada orang-orang tertentu yang dipercayai guru atau yang lain-lain. Iya kita bahas ini. Saya kasih contoh gini. Siapa itu Udin? Siapa namanya Bang Aziz? Yang rambutnya panjang itu? Samsudin. Iya, itu orang bilang dulu punya keramat gitu loh. Tapi setelah dibongkar sama pesulap merah ya udah mainan gitu loh maksud saya. Saya walaupun santri tapi masih waras sih Bang. Iya. Itu yang saya mau bahas ya itu. Jadi ini kan menjadi menarik ya untuk dibahas karena satu adanya polemik dan juga lagi rame juga ya terkait permasalahan antara pihak si A dengan pihak yang B karena menayangkan video kan seperti itu dengan narasi yang bisa dikatakan lebih ke julid. Malah itu saya dapatkan kata julid itu dari juga presenter yang ada di Indonesia, di TikToknya itu ada. Jadi memang bisa kita kaji bahwasanya secara fakta ya, secara video memang benar ada santri yang merangkak di situ gitu loh. Cuma framingnya itu mengatakan bahwasanya lebih ke arah negatif dan semua pesantren yang didapat. Itu kan Trans 7 pun bilangnya mungkin kan gitu. Selalu pakai bahasa mungkin kan gitu Bang. Saya kurang melihat secara detail ya Bang. Cuma dari narasinya itu dari Trans 7 sendiri itu tidak melakukan riset yang mendalam seperti apa kehidupan yang ada di pesantren yang sebenar-benarnya ya. Bukan. Kalau secara pribadi, secara pribadi melihat makanan yang ditendang terus dengan salaman yang berlebihan sampai dicium sampai di seperti apa itu sangat berlebihan dan saya pribadi gak setuju sih kalau seperti itu. Iyalah, itu akhirnya Bang, apa? Ini bukan kemauan si guru, jawabannya pasti seperti itu. Ini kemauan kami kok. Enggak, menurut hemat saya perihal Trans 7 itu
sebelum ke arah sana kita harus kaji dulu makna-makna atau definisi dari kalimat yang dilontarkan di Trans 7. Nah, sesuai atau tidak kan gitu, sesuai definisinya. Jadi harus menyamakan dulu persepsinya. Kalau satunya ke barat, satu ke timur, ya memang bukan itunya, Bang. Gini loh, mereka tuh mengatakan ini bukan ajaran kiai, bukan ajaran ya Pak, ini kemauan kami gitu loh, Bang. Gak mungkin serta-merta ya. Saya rasa sih kayaknya nggak mungkin serta-merta mereka itu. Makanya itu, Bang, saya bilang bahwa memang mereka nggak ada yang nyuruh seperti itu, tetapi isi bukunya, cerita-ceritanya yang tersirat gitu loh, Bang. Benar-benar. Itu yang menjadikan mereka seperti itu. Itu dampak secara tidak langsungnya lah ya, gitu. Benar. Seperti itu, Bang. Nah, repot. Memang bukan kemauan mereka. Saya tahu. Nggak mungkin kiainya nyuruh nyosor-nyosor, nyuruh ini, nyuruh itu. Mustahil, Bang. Tetapi nanti menggambarkan bahwa saya itu pewaris Nabi, saya itu orang yang paling takut sama Tuhan, saya itu harus maksudnya saya ini adalah guru gitu loh, Bang. Dari buku-bukunya ada guru atas murid, hak murid atas guru, apa adabnya, apa ini apa. Ya udah pasti masuk ke situ. Penggiringan secara tidak langsung begitu emang. Benar. Akhirnya ketika mau lari nggak bisa. Iya, saya tahu lah. Nanti pakai keramat-keramat itu agar semakin ini loh. Nah, terkait dengan keramat dan barokah-barokah yang tadi, menurut saya di era sekarang ini kita itu nggak boleh langsung gampang-gampang percaya begitu. Harus diuji dulu dengan terlebih udah banyak sains gini kan. Apakah benar-benar ajaib? Apakah benar-benar orang itu memiliki keajaiban? Contoh, jika seseorang memiliki keajaiban, coba aja benar-benar orang penyakit kanker nih, udah stadium 4 diantar ke dia tanpa mengkonsumsi ramuan herbal atau obat-obat medis, langsung aja ke dia letakin. Kalau mati berarti dia itu bohong. Tapi kalau sembuh benar. Nggak perlu digituin juga. Enggak kan? Kita sama orang yang berpikir, ya nggak perlu membuktikan hal yang sudah pasti kayak gitu ada. Tidak semua seperti itu. Memang nggak semua. Tapi yang naik di room saya buat ini dari kemarin. Semua. Ya, yang viral-viral kan yang seperti itu. Bukan yang viral. Dari kemarin orang-orang santri yang naik di room saya, yang saya tanya soal keramat ini, semuanya jawab iya, pernah dengar, pernah terjadi. Dan itu keyakinan kami. Saya udah apa, Bang? Terima kasih banyak. Saya pribadi belum pernah melihat secara langsung, cuma kalau mendengar iya. Berarti santri yang yakin ini, Bang. Berarti santri yang yakin ini dipaksa yakin atau yakin sendiri? Yakin sendiri, Bang. Dari cerita-cerita yang ada, dari Berarti yang dipermasalahkan ini tentang doktrinnya kan? Ya salah satunya itu, Bang. Saya kembali ke awal ya, nggak ada semua doktrin itu salah mutlak atau benar mutlak, enggak. Tetapi hal-hal kayak gitu tuh ada, Bang, bukan nggak ada. Makasih banyak Kak Agnes berkas. Yang seperti itu ada, bukan nggak ada, dan itu dipakai. Sama kiainya juga ada, habibnya juga ada, ustadznya juga ada. Bukan rahasia umum, Bang. Bukan rahasia umum. Di kiai punya apa? Kepercayaan seperti itu, di habibnya juga punya kepercayaan seperti itu, ya sama. Yang hal-hal kayak gini yang biasanya anti itu yang salafi biasanya. Kalau salafi anti, tapi ro'yah kesurupan masih laku di mereka.
gitu. Thank you Kak Ros. Iya, Sarafi katanya keramat nggak percaya, tapi ro'yah kesurupan apa dipakai juga kalau mereka. Ya kayak gitulah. Oke. Repotnya di situ menurut saya. Lanjut mungkin yang lain dua, coba sini. Saya pernah ketemu gitu Tanang, ketemu orang begitu kan, Ya. lagi di luar. Jadi dia mencoba meyakinkan saya dengan hal-hal yang di luar nalar. Nah, saya dengerin, saya pahami teknik dia bicara. Lebih mayoritas dia mengeluarkan kalimat itu, kalimat-kalimat induksi. Jadi langsung saya flashback. Ini kalau dikaji secara ilmu hipnoterapi, dia lagi menggunakan ilmu hipnoterapi ini karena kalimat-kalimat yang diutarakan itu kalimatnya kalimat induksi terus. Kamu sakit, kamu percaya. Jadi kalimat induksi yang benar-benar, saya bilang, iya. nggak ngaruh ke saya begituan, saya bilang. Nggak ngaruh. Sampai mau berapa bulan kamu gituin nggak ngaruh ke saya. Iya. Itu tandanya Sebentar, logika. ini saya sapa dulu ya. Halo Pak Ras. Halo Pak Purwanto. Waduh, kepencet ini kayaknya. Halo Bang Jin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang Jin? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Api, sehat Pak Api. Pak Maulana. Ini ganti akun terus nih. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Lanjut Pak Crispy atau teman-teman yang lain. Nah, kalau kayak teman-teman ini pengen memahamin hipnoterapi, sekarang kan udah banyak media. Cari aja di YouTube cara teknik-teknik hipnoterapi. Setelah pemahamin itu, baru kaji dengan lingkungan, kaji dengan situasi, kaji dengan teman-teman. Pasti akan kebentuk itu. Oh, ternyata ini ilmunya ilmu teknik-teknik hipnoterapi. Jadi nggak pure. Iya, psikologis kan. Psikologis yang diserang dia. Saya dikasih batu kan. Kayak ponari dulu, masih ingat nggak di Indonesia dulu ponari? Iya. Batu celup, batu kelapa, batu petir ya. Iya, batu celup, teh celup. Saya dulu dikasih batu, ya kan? Dibilang dengan ini kamu gini. Bahasanya bahasa induksi pada saat memberikan batu itu. Saya bilang maaf. Saya bilang tai kucing nih saya taruh di pantat saya nih. saya kasih waktu sejam di sini, ngaruh apa enggak ke saya? Ini nih saya apain? Terus saya injak, gak ngaruh apa-apa karena bahasa induksinya itu nggak masuk ke kepala saya. Iya. Kemudian gini Bang Korsa, izin ya, Bang Kagura juga gini. Juga Bang, pemahaman yang di pesantren, ilmu agama yang didapat, itu semuanya pikiran orang 1000 tahun lalu Bang. Yang dipakai rujukan itu perkataan orang yang sudah 800 tahun lalu, 1000 tahun lalu. Dan nggak mau nggak mau beranjak ke yang lain, up to date gitu ya. Nggak ada pemikiran baru yang dikeluarkan gitu loh Bang. Iya. Saya lihat itu. Contoh mau mengembangkan dari pikirannya. dari dulu yang dibahas. Contohnya nih, jenis-jenis kentut. Situ belajar nggak Bang Kagura? Enggak Ada kentut yang disebut burot, ada kentut yang disebut fusa misalnya. Enggak sampai seperti itu. Ya ada Bang, itu di fikih bab toharoh ada kalau itu mau cek sebenarnya. Seperti al-hadas, seperti di hadis dikatakan
apa itu mal hadat, dikatakan al-fusa wa durat, kentut yang bersuara dan tidak bersuara. Nanti ditafsir wa 'allamal adam asma kullaha. Situ ada tafsir mengatakan Adam itu diajari ini kentut bersuara namanya ini, kentut gak bersuara namanya itu. Ini pikiran orang ribuan tahun lalu. Tapi ya masih dipakai juga. Akhirnya kita hidup di budaya kematian. Kembali ke zaman dulu dong. Iya, akhirnya mau nggak mau seperti itu. Nah, hal yang kayak gitu yang harus dikritik menurut saya ya. Ini hukumnya apa? Perkataan imam ini sudah ribuan tahun lalu. Perkataan imam ini sudah 700 tahun lalu. Ini sudah 900 tahun lalu. Masih dipakai gitu loh. Mungkin pandangan saya soal itu gini Bang. Jadi untuk apa namanya keagamaan, entah itu keyakinan, ketauhidan dan lain sebagainya, kita harus ada rujukannya seperti itu. Contoh nih, sholatlah engkau seperti aku sholat. Nabi sholat. Kita tahu sholatnya Nabi seperti apa gitu. Ya, selalu kamar itu munisoli kan seperti itu. Jadi kita harus namanya melihat dari rujukannya, sanad-sanadnya dari guru-guru kita kan seperti itu. Tapi kalau soal semuanya khilaf Bang, semuanya khilaf, semuanya perbedaan. Semuanya perbedaan. Menurut Maliki kalau kayak gini nggak dosa, tapi kalau menurut Syafi'i seperti ini berdosa. Dan Tuhannya ini ikut yang mana? Kok Syafi'i? Ya semuanya gini Bang. Kalau kita ingin membenarkan bahwasanya kita mencari kebenaran, nggak bakalan ketemu Bang. Karena itu udah apa namanya khilaf gitu. Ada beberapa perbedaan pendapat seperti itu Bang. Maksud saya gini. Tapi kalau di apa namanya dicari tentang kemodernisasian ya, yang katakan barusan itu, saya juga nggak mau juga stagnan di beberapa ribu tahun yang lalu Bang. Nah itu Bang, hal-hal yang seperti itu yang mengganjal. Makanya orang sudah kemana kita masih diajarin cara mandi, diajarin cara cebok, diajarin masuk kamar mandi, diajarin keluar kamar mandi, diajarin cara makan, diajarin. Lah itu mau dapat apa gitu? Manusia nggak ada manfaat dari situ Pak. Sama sekali nggak ada. Tapi itu kepercayaan pribadi. Tetapi secara kepemikiran Bang, hal itu nggak membawa apapun untuk masyarakat. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada Bang. Situ kan belajar gini misalnya di pondok. Perkataan Imam Syafi'i, kalau kena perempuan sholatnya batal. Kalau batal wudhunya apa? Wudhunya batal, berarti sholatnya batal, berarti harus mengganti. Tapi kalau di Maliki nggak perlu mengganti. Ini akhirnya digambarkan apa? Kalau kita ikut Syafi'i Allah ngasihin kita dosa, kalau ikut Maliki Allah nggak ngasih kita dosa. Ini Allahnya ada berapa? Dibilang semuanya benar. Ini repot lagi nih, bertentangan dibilang semuanya benar. Kalau mau dicampur malah nggak boleh, nanti ada talfik namanya. Misalnya benar. Talfik nggak boleh, tapi dikatakan semuanya benar. Gimana nih? Mau berhukum pakai yang benar tapi dosa? Repot kan? Nah makanya di situ kenapa bagian timur itu di Imam Syafi'i, terus bagian yang lain itu Imam siapa, kan seperti itu Bang. Itu kan istilahnya kita mau pakai yang mana, dan kita tidak boleh ya istilahnya ambigu di sana Bang. Nah, bukan maksud saya bukan itunya Bang. Maksud saya kita itu tidak diberi kebebasan untuk berpikir Bang, tapi diberi kebebasannya itu untuk ikut. Iya benar. Di pondok itu kan diajarinnya situ mau milih yang mana, bukan situ ada punya pikiran apa. Bener nggak? Betul, dikekang itu Bib. Iya dikekang. Iya, kita nggak dibiasakan dengan apa kamu punya buah pikiran apa, tapi kamu mau ikut pendapat siapa. Repot dong. Orang nggak dibiarin berpikir.
Jadi contohnya gini Bib Panang, istilahnya kalau kuliah, jadi dia hanya S1 terus. Kalau S1 kan hanya mengikuti rujukan, nggak boleh ngeluarin pendapat. Mulai ngeluarin pendapat itu melalui S2, ya kan? Nah, S3 baru mulai dia tuh paten pendapatnya. Nanti kalau punya pendapat baru dianggapnya sesat, net ini digutuk. S1 ya, terus repot bang, emang repot saya bilang. Hal-hal yang seperti ini loh yang harus dirubah. Tadinya apa namanya? Gimana Bang Jen? Tadi yang nggak boleh dicampur-campur apa? Talfik. Oke. Misal di Syafi'i nikah itu harus pakai saksi atau wali, contohnya nikah harus pakai wali. Di Hanafi wali nggak wajib. Oh, dalam hal ini saya ambil Hanafi, itu nggak boleh bang. Di mereka tuh seperti itu. Iya, tapi banyak kan teman saya campur-campur tuh. Itu kalau di fikihnya sendiri dibilangnya nggak boleh, haram dibilangnya. Iya. Kenapa Pak? Padahal kan benar semua, diyakini benar semua, tapi nggak boleh. Repot. Logika mana yang bisa nerima boleh ikut benar tapi berdosa, misalnya seperti itu? Ya kan orang yang mau berpikir dikit aja, ya pasti nggak tenang dong ada narasi seperti itu akalnya. Itu maksud saya. Gitu Bang Kakura maksud saya. Iya. Kita tuh mensucikan orang-orang dulu juga. Orang-orang dulu kita anggapnya suci semua, Superman semua. Repot. Padahal sekarang alat-alat lebih komplit, pengetahuan lebih maju kan gitu. Halo Ahmad. Aduh, rame banget suaranya. Maaf saya ini. Monggo Bang Kakura. Situ juga mikir nggak soal itu, Bang Kakura? Kalau soal seperti itu ya Bang, kalau saya pribadi itu bagaimana kita kembali ke awal, hablum minallah hablum minannas gitu. Jadi jangan sampai hablum minannas itu sama seperti hablum minallah gitu. Itu Bang. Hubungan antara dengan Tuhan ya bagaimana kita memperbaiki ibadah kita kan, seperti itu Bang. Dan ibadah itu banyak rujukannya. Dan itu harus ada dasarnya. Lanjut dulu. Seperti itu. Kalau hubungan dengan manusia ya bagaimana kita baik sesama manusia kan, seperti itu Bang. Jadi entah itu mau pakai hukum yang mana, selagi itu ada dasar dan hukumnya itu selesai sih. Itu yang Bang Kakura sampaikan barusan itu adalah pandangan Bang Kakura sendiri atau perkataan orang lain? Pandangan saya pribadi. Ada dalil, harus pakai dalil. Aslul ibadah haram ilajah dalil, itu pandangan siapa? Kalau itu ya harus tetap melakukan harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu. Nah, kaidah-kaidah itu dibuat sama hasil pikiran sendiri atau perkataan orang yang sudah ratusan tahun. Misal nih, gini loh Pak, tidak ada yang menghasilkan. Benar Pak Kakura. Mulai dari Benar Pak Kakura, bentar. Ini Ahmad ini rame banget dari tadi kalau open mic. Halo. Ya. Lagi di mana Bang, kok rame suaranya? Oh enggak, tadi ada kipas. Kita nggak dengar apa-apa Ahmad. Mohon maaf. Halo.
Halo. Suaranya Anda sangat Iya, keras. halo, kedengeran. Sangat keras, Bang, sangat keras. Ada suara mesin apa itu? Mixernya bang, mixer mic-nya. Halo. Nah, ini baru. Gimana Pak Kagura tadi? Ya, jadi apa yang dari ini kata ini ya Ustadz Adi Hidayat, mungkin sudah bukan penceramah yang tidak dikenal ya beliau. Itu mulai dari bangun sampai tidur lagi itu ada tata caranya di dalam Islam itu. Seperti itu. Bagaimana dengan bangun yang baik? Jangankan ke situ. Setiap sholat gerakan itu ada manfaatnya di sana. Seperti itu, Bang. Jadi yang itu hubungan kita kepada yang kuasa, kepada Allah. Jadi semuanya itu sudah ada aturannya gitu. Dan itu kita tidak bisa membuat hal-hal, ada aturannya baru. Ada aturannya semuanya. Dan aturannya dianggap dari Tuhan, benar. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan itu sudah ada dasarnya, Bang. Seperti itu, Bang. Dianggapnya seperti itu kan. Itu masih anggapan, Bang. Menurut Nabi, kalau kena perempuan itu batal atau tidak batal? Batal. Berarti Maliki nggak ikut Nabi. Oh, enggak, kita tidak menyalahkan salah satu pihak. Bukan lah, kalau Nabi seperti itu, berarti yang lain salah dong. Karena yang satu nggak ikut Nabi. Konsekuensi dari pernyataan itu. Jelas tidak suaranya? Ya tapi agak amit suaranya, Bang. Soundcardnya bang, ya terlalu kita, Bang. Oke. Soundcard itu, Bang. Turun dulu lah, turun. Kita diganggu itu akhirnya lah, Bang. Saya ulangi lagi ya, itu semuanya klaim mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan Tuhan dan lain-lain. Itu semuanya masih klaim. Dan itu pun perkataan orang lain, nggak pernah ada buah hasil pemikiran sendiri. Itu loh maksud saya. Nggak ada yang halnya seperti pikir sendiri tuh nggak berani. Itu kan bisa dikatakan khilafatul ulama kan, khilafnya pada ulama yang sudah disepakati kan, dan itu sudah ada melahirkan beberapa kitab-kitab, melahirkan beberapa bacaan-bacaan kan, seperti itu, Bang. Lah, tinggal kita mau ikut yang mana. Karena apa? Semua ketika kita kembali, semua itu akan dipertanggungjawabkan, Bang. Siapa yang tanggung jawab? Situ juga punya doktrin ulama, kalau salah Pak dapat pahala 1, kalau benar pahala 2. Itu kan doktrinnya. Yang bertanggung jawab ya kita sendiri nantinya. Gitu loh. Iya, tadi membahas tentang masalah madhab dan lain sebagainya. Ini kita membahas masalah madhab atau membahas masalah madhab itu klaimnya benar semua, tetapi untuk dalam hal-hal tertentu mencampurkan dikatakan haram, padahal mengikuti benar tapi haram. Itu gimana jalan ceritanya? Nah, begini, pertama ini ada yang mengharamkan nih, Bang. Bentar, ini Mas hampir murtad ini namanya siapa ya? Biar enak kita ngobrol komunikasinya. HM aja, bilang aja HM gitu. HM, baik. Mas HM ini udah baca alasan kenapa kok dikatakan haram itu? Udah. Gimana alasan haramnya gimana? Maksudnya begini, kalau kita membaca sebuah referensi itu kan jangan hanya membaca setengah gitu loh. Karena kalau setengah itu udah disampaikan aja. Bukan. Talfik itu hukumnya apa gitu, coba? Loh, bukan, kan abangan mengatakan talfik itu kan haram. Saya tanya kembali,
apakah sudah membaca secara utuh gitu loh. Ya udah, Dibalik alasan. kalau nggak tepat, coba dijelasin hukum talfik itu apa? Enggak, saya ditanya dulu nih, abang baca tidak secara utuh? Kalau tidak, saya jelaskan. Nggak utuh, coba dijelaskan. Oh, nggak utuh, baik. Nah, berarti pertama yang harus diluruskan adalah kesalahan cara berpikir daripada Bang HM ini. Jadi langsung mengambil satu kesimpulan, itu salah itu. Tentang bahwasanya talfik itu haram tanpa melihat alasan dibalik pengharaman talfik tadi itu. Jadi harus jadi kedepannya itu harus diluruskan, nggak boleh begitu tuh. Oh, kalau haram berarti harus tahu alasannya kenapa? Kenapa? Kalau ada hal yang haram harus tahu alasannya kenapa? Loh, iya harus tahu alasan, harus tahu karena begini, pendapat para ulama itu ketika mengatakan haram itu ada alasan, begitu loh. Karena begini, pengharaman talfik ini tidak bersifat mutlak, itu harus kita tahu. Sifatnya muqayyad. Tidak bersifat mutlak. Kenapa tidak bersifat mutlak? Karena pada kondisi tertentu itu kita bisa talfik, gitu loh. Dalam kondisi-kondisi tertentu, artinya talfik ini tidak bersifat mutlak. Makanya ada seorang ulama memberikan satu narasi, orang awam itu tidak bermadhab, orang awam disebut dengan saya belum ketemu ini. Kenapa kok diharamkan? Monggo tadi penjelasannya. Iya, makanya kan saya akan jelaskan dulu nih. Makanya saya mengatakan hukum talfik ini berbeda gitu loh. Hukumnya tidak haram secara mutlak, sehingga ada ulama yang mengatakan bisa kita menggunakan talfik begitu. Oke, kalau yang nggak bolehnya kenapa coba? Makanya ada sebuah narasi daripada ulama, sebuah statement orang awam itu tidak bermadhab seperti itu. Orang awam tidak bermadhab. Kalau abang HM hanya memahami, oh berarti kita itu tidak bermadhab dong. Bukan begitu. Ini nih. Makanya kalau kita membaca itu harus membaca secara utuh. Iya, coba dijelaskan. Ulama. Coba dijelaskan pengharaman tadi yang muqayyad tadi karena apa? Iya, makanya saya akan jelaskan. Makanya saja menjelaskan sesuatu itu harus sistematik gitu loh. Jangan kayak tadi abang itu langsung kepada satu poin, kemudian mengambil satu kesimpulan sehingga kesimpulannya tidak benar gitu loh. Makanya nalar berpikirnya itu harus sistematik gitu loh. Makanya saya menjelaskan secara sistematik gitu loh. Jadi belajar itu memang harus sistematik, gak bisa kita tiba-tiba dari TK kemudian langsung naik ke kelas kuliah S1, gak bisa gitu loh. Makanya saya mengatakan talfik itu kan hukumnya berbeda. Abang bertanya alasan dibalik pengharaman itu apa? Di situ di dalam ulama dijelaskan di dalam kitab Mizanul Kubro, banyak orang-orang menggunakan tasahul fiddin, mempermudah dalam urusan agama. Begitu. Jadi banyak orang-orang itu menjadikan agama itu sebagai bahan, boleh begini, kayak tadi abang mengatakan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i seseorang itu dalam pernikahan harus ada wali dan sebagainya. Dalam mazhab yang lain enggak harus ada wali, gitu. Saya tanya lagi kepada abang apakah sudah membaca alasan mazhab lain itu tidak kok mengatakan wali itu bukan syarat daripada pernikahan? Apakah sudah baca alasannya kenapa? Abang HM ini udah belum penjelasannya bang? Lo enggak, saya nanya dulu nih. Tadi kan abang mengatakan ya kan ya, bahwasanya wali dalam mazhab tertentu itu bukan syarat, tapi dalam mazhab Syafi'i harus ada wali, begitulah. Iya, yang saya baca itu adalah ketika Hanafi tanpa wali itu sah, kalau Syafi'i tidak sah. Baik, apakah abang membaca tidak? Itu dibalik? Sebentar, itu benar atau tidak? Loh, enggak, saya tanya dulu nih, apakah abang dulu membaca? Yang saya katakan itu benar atau tidak benar? Ya, iya benar. Cuman penjelasannya itu tidak utuh gitu loh. Sebentar dulu. Yang tidak memakai wali itu dianggap sah oleh Hanafi, tetapi dari Syafi'i tidak sah. Itu dulu yang mau saya garis bawahi. Iya betul. Tapi ada alasannya. Betul itu. Tapi ada alasan di balik itu. Makanya. Saya nggak tanya alasan. Sebentar dong. Coba disabar dulu. Gini loh maksud saya. Ketika orang memakai madhab Hanafi dalam hal pernikahan, yang katanya itu benar dan dianggap hukum Tuhan itu sendiri, kenapa disalahkan?
Mungkin gini gambaran gampangnya. Pak Kagura, sebentar, saya sama Ahmad dulu. Kenapa dalam hal itu ketika orang madhab Syafi'i ingin mengambil madhab Hanafi, yang katanya benar, gimana disalahkan, gimana ceritanya benar tetapi disalahkan, itu loh Pak Ahmad. Bentar, yang menyalahkan ini siapa? Yang Taufik tadi yang menyalahkan siapa? Loh, enggak loh. Kok bisa menyalahkan Taufik gimana? Gimana sih? Bisa mengatakan begini, Mas. Ini kalau saya pakai madhab Syafi'i dalam hal ini ribet. Saya dalam hal ini memakai Syafi'i saja,